Kuhela napasku dalam-dalam dan kuhembuskan sepelan mungkin. Itu adalah suara mama mertuaku yang suka julid itu. Tapi, ada benarnya juga sih. Aku menambah capek suamiku saja dengan harus nyuapin aku. Tapi, tadi itu kan suamiku yang mulai duluan. "Ao, ini mauku. Aida gak minta disuapin kok," ujar Azam lembut. Dia memberikan sendok padaku. "Lanjutkan makanmu," ujarnya lembut. Lalu menghampiri ibunya itu. "Bela aja terus, nanti makin manja dia," ketus mama mertua. Dia mendelik padaku. "Ah, jadi gak betah kan kalau udah kayak gini?" "Ibu nyariin aku?" tanya Azam, masih lembut. "Iya, mau nanyain ke kamu." "Kamu jadi keluar negeri?" tanya mama mertua. "Iya, jadi. Itu alasannya Aida ada di sini, titip dia ya Bu." "Jagain istrinya Azam," jawab suamiku itu. Mendengar perkataan suamiku itu, membuat hatiku makin cenat-cenut dan ketar-ketir gak karuan gini. Aduh. Mama mertua dan adik ipar kan gak suka sama aku takut mereka galak-galak padaku. Astagfirullah. Ampuni hambamu ini ya Allah, karena sudah buruk sangka. Dia kan bisa tinggal di rumahmu, ada banyak asisten rumah tangga yang menemanimu bukan, ujar mama mertuaku. Semoga saja dia membujuk Azam untuk membawaku pulang. "Ibu, harus mulai dekat dengannya. Dia istriku sesungguhnya. Dia yang akan melahirkan cucu untuk ibu nantinya, baikkanlah dengannya." Azam menggenggam tangan mamanya itu. Mama mertua kembali melihat ke arahku, raut wajahnya masih masam. "Baiklah, tapi ibu gak tahu akan suka dia atau tidak," jawab mama mertua, dan tubuhku rasanya lemas sekali. Artinya, sebulan ini aku akan benar-benar tinggal dengan mereka. "Terima kasih Bu," ujar suamiku itu bahagia. Aku ke bawah dulu ya." Azam pamit padaku. Aku mengangguk. Setelah itu, Azam dan mama mertua pun pergi dari kamar ini. Dengan malas, terpaksa kuhabiskan makananku ini. Aku berniat menyimpan bekas makan ke dapur, tak disangka aku mendengar suara seseorang yang sepertinya sedang menangis. Aku kepo dong, lalu aku mencari sumber suara tangisan itu. Dan ternyata itu adalah suara adik iparku. Terserahlah, bukan urusanku juga. Aku melengos pergi, melanjutkan langkah kakiku menuju ke dapur. Kebetulan, seorang asisten rumah tangga sedang mencuci piring. "Nitip ya," ujarku malu. "Ini memang tugas kami nyonya muda," ujar asisten rumah tangga itu dengan sopan. "Terima kasih ya," ucapku padanya. Lalu aku pergi dari dapur. Aku penasaran juga dengan apa yang terjadi pada Sabrina. Akhirnya, aku kembali ke ruangan di mana tadi Sabrina menangis. Dia masih sesenggukan aja ternyata. "Sabrina kenapa?" tanyaku pelan, takut malah dia marah padaku. Dia menoleh padaku. Dengan buru-buru, menyeka pipinya yang basah dengan air mata. "Mau apa kesini?" ketusnya. "Nih anak emsi aja," ketus padaku hadah. "Sebenarnya gak sengaja lewat, dan denger kamu nangis." "Maaf ya," jawabku sejujurnya. "Awalnya kan memang gitu, tapi selanjutnya karena penasaran aku sengaja menghampirinya." "Jangan bilang ibuku kalau aku nangis," ketusnya lagi. "Jadi kalau kakakmu boleh aku kasih tahukah?" ujarku bertanya. Gak boleh," sahutnya setengah memekik. "Begitu ya. Kenapa?" tanyaku lagi. "Dasar kepo. Sudahlah jangan banyak tanya." Dia masih saja ketus padaku. Tapi sesaat kemudian, raut judesnya mulai sedikit berubah sendu. "Kalau kamu mau, kakak iparmu ini bisa menjadi teman terbaikmu untuk berbagi cerita. Kamu bisa menemuiku nanti, jika mau. Dan kamu tahu di mana bisa mencariku bukan?" ujarku, lalu kubalikkan tubuhku ini dan kulangkahkan kakiku meninggalkannya. Saat baru beberapa langkah meninggalkannya, aku berhenti dan menoleh padanya. Kulihat, dia sedang menatap ke arahku. Namun, segera buang muka saat tahu, aku menoleh padanya. Aku tersenyum tulus. Mungkin,
Suatu hari nanti aku dan dia bisa berteman dengan baik. Kutinggalkan dia sendirian di ruangan itu. Hai, dari mana saja? Dari tadi aku mencarimu. Nah, ini adalah suara manja suamiku. Cuma dari dapur. Ada apa? Tanyaku heran. Ngapain ke dapur? Aku kangen. Dia memelukku dan mengecup pipiku 2 kali. Is, kangen. Kita kan baru pisah beberapa menit saja, ujarku. Ah, dasar suamiku ini lebay. Tapi jujur aku sangat suka sekali dengan apa yang dia lakukan ini. Jadi kamu gak kangen sama aku? Aku tahu, kamu pasti senang kan nanti pisah sama aku. Biar bisa bebas ketemu si Dion itu kan? Azam mendengus, sebal sepertinya. Ish, apaan sih pakai bawa-bawa Dion segala? Ku kecup bibirnya sekilas, biar dia senang. Tuh bener kan, bibirnya tersenyum lebar. Dasar mesum. Giliran Disun, ya dia langsung semringah gitu. Besoknya, suamiku berangkat menggunakan penerbangan pagi. Dia pergi dengan Fadil, ya seperti biasa. Karena selain sepupunya, Fadil juga memang orang kepercayaannya. Aku, mama mertua, dan Sabrina ikut mengantar ke bandara. Sedangkan sejak kemarin, aku tidak bertemu dengan papa mertuaku. Kata Azam sih, beliau sedang keluar kota untuk suatu urusan. Ya apalagi, kalau bukan untuk urusan bisnis. Titip mama sama adikku, ya, suamiku itu berbisik di telingaku saat kami berpelukan. Tidak tahu kenapa, tapi hatiku sangat sedih sekali saat ini. Ini adalah pertama kalinya berpisah dengan suamiku setelah menikah beberapa waktu ini. Cepat pulang ya, bisikku saat memeluknya. Pasti, jawabnya seraya mengecup keningku cukup lama. Sudah dong bucin-bucinannya, seloroh Fadil dengan kesal sepertinya. Cek-cek, makanya sana cari istri. Biar gak iri kamu, sahut Azam. Aku hanya cekikikan mendengar perkataannya itu. Ah, lihat saja wajah Fadil sudah tak enak begitu. Dia manyun sambil misuh-misuh. Mungkin, kesal mendengar perkataan kakak iparnya itu. Bu, titip Aida ya, sekali lagi suamiku itu mengatakan hal yang sama. Mama mertua mendesah. Iya, ibu akan menjaga istrimu sampai kamu pulang. Semoga saja, dia tak merepotkan. Ya kalau merepotkan, ibu gak jamin gak akan marah padanya. Mama mertua menatapku malas. Tatapanku dengan mama mertua kebetulan bertemu, aku tersenyum canggung padanya. Mama mertua malah datar-datar aja, gak ada niatan membalas senyumanku sepertinya. Sabar, sabar, sabar Aida. Terima kasih Bu. Suamiku itu memeluk mamanya penuh sayang. Kamu jagain kakak iparmu itu ya, jangan bikin ulah. Ingat, dia adalah istri kakak. Kamu harus menghormatinya. Azam mengusek rambut adiknya, sayang. Is, lagian siapa juga yang gak baik sama kakak ipar, iya kan kak? Sabrina melihat ke arahku dengan tatapan mengintimidasi. Aku mengangguk malas. Bukan karena aku takut padanya. Tapi, lebih ke merasa harus melakukan ini karena tak mau Azam memarahi adiknya itu. Ah, aku memang baik hehehe. Gak yakin, ujar Azam tak percaya. Dia pasti bisa merasakan dan melihat kalau mama dan adiknya itu memang tak suka padaku. Setelah berpamitan, Azam dan Fadil segera menaiki pesawat. Kami bertiga memerhatikan pesawat yang mulai terbang jauh di langit. Dan kami mulai naik ke dalam mobil untuk pulang. Di sepanjang perjalanan pulang, tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kami bertiga. Suasana begitu terasa canggung sekali. Aoh, cepatlah kembali Azam. Andai tak ingat kuliah, aku pasti sudah meminta ikut dengan suamiku ini. Padahal suamiku itu baru saja pergi. Sampailah kami di rumah mewah mertuaku. Aku bingung mau ngapain sekarang. Bantu saya buat kue, ujar mama mertua. Aku bingung kan. Mama mertuaku itu mengajakku bukan sih. Mama mengajakmu, ujar Sabrina kesal, lalu dia pergi. Sabrina memanggil mamanya dengan sebutan mama, sedangkan suamiku lebih suka memanggilnya ibu. Cepat, pekik mama mertua,
yang sudah melangkah lumayan jauh denganku. Iya Mam, dengan cepat aku berlari. Anggap saja ibumu Aida. Meski sekarang tak menyukaimu, siapa tahu suatu saat nanti dia akan menyukaimu. Aku membantunya membuat kue Javanese cheesecake. Aku katrodong karena belum paham membuatnya. Alhasil, sang mertua terus mengomeliku dari awal sampai akhir. Nanti sore akan ada teman-teman saya kemari. Kamu jangan malu-maluin, ketus mama mertuaku. Iya, Mam, sahutku. Mama mertua masih saja memperlihatkan tak sukanya kepadaku, sepertinya belum mau mengakuiku sebagai menantu deh. Tapi syukurlah, meski begitu mama mertuaku tak terlalu jahat juga yang menyiksa menantunya seperti di novel-novel yang sering aku baca. Selesai membantu membuat kue, aku kembali ke kamar. Ingin mandi, gerah. Baru juga mau masuk ke kamar mandi, pintu sudah diketuk dari luar. Diiringi suara pekikan pula. Ya siapa lagi kalau bukan suara Sabrina. Kakak ipar, pekiknya. Dengan kesal ku buka pintu kamar. Ada apa? Tanyaku malas. Widih bau keringat. Sabrina menutup hidungnya. Masa sih? Langsung saja ku tarik dia dan ku jepit sekalian di ketekku. Hahaha biar tahu rasa dia. Makek nyebut bau keringat pula. Mana seperti itu aku. Hue, pekik Sabrina sambil mau muntah, tidak tahu benar atau bohong. Hahaha, aku tertawa melihatnya. Dasar jorok, dia misuh-misuh dengan muka masam dan cemberut. Kamu mau apa adik ipar? Aku mau mandi dulu, ujarku bertanya. Lalu, aku duduk di sisi yang ada di tempat tidur. Aku mau curhat Kak, ujarnya dengan wajah sedih. Aku terkejut, curhat katanya. Apa artinya sekarang kami bisa berteman? Tentu saja aku senang. Tapi, ya sudah mandilah dulu sana, ucapnya, kembali dengan nada judes. Aku mengangguk, dan langsung masuk ke kamar mandi. Selesai mandi dan berpakaian, aku keluar dari kamar mandi. Merapikan rambutku dulu, lalu duduk di sampingnya. Dia sedang duduk santai sambil menekuri HP-nya di atas sofa yang ada di kamar ini, saat aku hampiri. Ada apa? Tanyaku penasaran dengan isi curhatannya itu.